Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'idah. Kajian kita pada pagi hari ini bercerita tentang doa-doa terhadap orang yang sudah wafat. Jadi doa kita di dunia ini itu didengar oleh orang yang sudah wafat. Karena rohnya itu tidak mati. Dia mendengar, bahkan kita memberikan salam di kuburan itu, dia menjawab, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Mereka semuanya menjawab Waalaikumsalam. Nah, walaupun mata mereka sudah terpejam, menjadi mayat, bahkan menjadi tulang-tulang, tapi roh mereka itu mendengar. Itulah sebabnya ketika mayat itu terbujur mendengar ketika kita membacakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, jadi kita ambil judul kajian kita pada pagi hari ini, orang mati itu mendengar. Orang mati itu mendengar. Orang mati itu mendengar. Masya Allah. Apa yang didengarnya? Itu termasuk doa kita. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu mereka dengar. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, janganlah sampai terhalang pahalanya, bagi pahala kebaikannya yang dia buat di dunia ini bagi jenazah itu. La tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Janganlah ada yang tertutup bagi mereka. Haruslah kesudahan hidup mereka itu baik, sempurna. Waghfir lana wa lahu. Ampuni kami semua ya Allah yang hadir. Ampuni dosa kami. Wa lahu, dan bagi jenazah ini dia mendengar. Waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ampuni juga dosa-dosa orang yang terdahulu dari kami, yang semuanya itu terdiri dari orang-orang yang beriman. Nabi saja setiap khutbah Jumat membaca Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat, yang hidup dan yang mati. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Al-ahya'i wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah mati. Jadi orang mati itu mendengar. Cuma kita tidak mampu membuat orang mati itu mendengar. Allah yang mampu membuat orang mati itu mendengar. Jadi kitalah membuat orang, kalau kita mencoba membuat orang mati itu mendengar, kita bikin mikrofon, kita letakkan ke telinga dia tidak akan mendengarnya. Kenapa? Karena kita membuat dia mendengar. Tapi kalau Allah yang membuat dia itu mendengar, bisikan dalam hati kita pun dia tahu. Makanya kita ucapkan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, jadi doakanlah ayah, ibu kita, nenek moyang kita, guru-guru kita, semua orang yang pernah berjasa kepada kita. Apakah kita masih ingat namanya atau tidak, apakah sudah hidup atau sudah mati, kita doakan
mereka yang pernah berjasa kepada kita, walaupun mereka sudah mati. Orang mati mendengarkan orang hidup. Orang mati itu bisa mendengar. Allahu Akbar. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Al-Imam Nawawi. Begini teman-teman, kita tidak pernah memaksa siapapun untuk membaca Quran di kuburan. Anda mau membacanya silahkan, tidak pun tidak ada masalah. Tetapi kalau Anda mengatakan Nabi tidak pernah mencontohkan, Nabi tidak pernah menganjurkan, apalagi sampai mengatakan itu bid'ah, itu perbuatan yang dilarang, Anda harus bertanggung jawab dengan statement itu. Apakah ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca Al-Quran di kuburan? Yuk kita bahas. Dalam riwayat Imam Tabrani dijelaskan bahwa Abdurrahman bin Al-Ala mendapatkan wasiat dari ayahnya. Isi wasiatnya adalah, jika aku mati, buatkanlah aku lahat. Setelah aku diletakkan di dalam lahat, bacakanlah Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian ala millati Rasulillah. Bismillahi ala millati Rasulillah. Ketika memasukkan ke lubang lahat. Apa itu lahat itu? Lahat itu dalam kubur yang lurus, kemudian dibuat di sampingnya berbelok untuk meletakkan jenazah ke dalam. Itu namanya lahat. Sesuai dengan hadis Nabi, utlul ilma minal mahdi ilal lahad. Lahadi. Lahad itu yang lurus, diberikan apa sedikit. Lurus, diberikan miring sedikit, condong. Yang condong ke samping itu namanya lahat. Jadi itulah hadis Nabi mengatakan, masih di liang lahat, masih dia didoakan. Jadi tidaklah putus hubungan orang yang mati dengan orang yang hidup. Tapi kan ada hadis Nabi, apabila mati anak Adam, idza mata ibnu Adam fanqata'a amaluhu illa min salasin. Putus seluruh amal. Iya, amal orang yang mati itu putus. Tapi amal orang yang hidup terhadap orang yang mati tidak terputus. Kenapa disebut putuslah amalnya kecuali yang 3? Amal orang yang mati itu terputus karena memang dia sudah tidak bisa beribadah, tidak bisa berkomunikasi lagi. Dia tapi amalan orang tuanya, pemilihnya terhadap dia tidak putus. Amal dia yang ke kita yang putus. Amal dia terhadap Allah putus. Tapi amal-amal kita terhadap dia tidak putus. Itulah makanya doa kita kepada mereka, Allahumma gfir lahu, termasuk Allahumma la tahrimna ajrahu kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha. Waktu saya sekolah dulu di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Ranah Air Tiris, Kampar, Riau, Indonesia. Itu berkali-kali diulangkan itu. Kenapa kita harus mendoakan orang yang sudah mati itu? Dan kemudian apa pula bedanya Allahumma firlahu, Allahumma firlaha? Kadang-kadang tertukar. Untuk laki-laki terbuat Allahumma firlaha. Untuk perempuan terbuat pula terucapkan Allahumma firlahu, kan terbalik. Jadi kata guru saya, Ustadz Zainun waktu itu namanya, supaya jangan tersalah, tertukar, ingat saja H yang untuk perempuan itu, H yang di ujungnya itu seperti sanggul. Seperti sanggul wanita. Karena waktu itu jarang orang yang pakai jilbab. Waktu itu rata-rata perempuan menampilkan tusuk sanggulnya. Jadi ingat aja katanya, Allahumma firlahu untuk laki-laki, Allahumma firlaha untuk wanita. Ingat aja, H untuk wanita itu seperti sanggul, bulat lalu ke atas. Yang pakai sanggul itu wanita, yang tak pakai sanggul, yang pakai kopiah saja bukunya, itu laki-laki. Begitulah cara guru untuk memudahkan pemahaman pada tingkat sanawiyah. Kalau tidak salah itu kelas 2 sanawiyah di MTI Ranah Air Tiris, Kabupaten Kampar, Riau Daratan, Indonesia, Asia Tenggara. Masya Allah, lengkap sudah. Nah, kita dengarkan betapa
pentingnya, betapa sungguhnya tidak putus hubungan orang yang hidup dengan orang yang mati. Masya Allah. Tutuplah aku dengan tanah, dan setelah aku dipendam, bacalah awal dan akhir surah Al-Baqarah. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika, karena aku mendengar Rasulullah bersabda seperti itu. Syekh Ubaidillah Al-Mubarakfuri, salah satu ulama salafi India, mengatakan dengan mengutip pendapat Imam Al-Haythami, para rawi hadis ini adalah para thiqah, artinya hadis ini adalah hadis sahih. Maka dengan hadis ini bisa kita ketahui Rasulullah menganjurkan untuk membaca Al-Quran. Nah, hadisnya hadis siqah. Siqah itu artinya dapat dipercaya. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, rupanya kajian-kajian tentang hubungan orang hidup dengan orang mati ini nampaknya mengecewakan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Islam yang hidup di Timur Tengah, di Turki, di Indonesia, hubungannya dengan pahlawan-pahlawannya yang telah wafat itu, kalau dia mendoakan para pahlawan itu, membangkitkan semangatnya kembali untuk berjuang. Jadi orang Yahudi tidak mau umat Islam itu mau berjuang. Dia maunya umat Islam itu gila dunia saja, sehingga mereka mencari jalan bagaimana umat Islam itu hanya memikirkan dunia, tidak memikirkan tentang kehidupan kematian. Kalau mengingat akan kematian, apalagi mati syahid, ini orang Yahudi akan kewalahan mengalahkan tentara-tentara Islam. Kenapa? Tentara Islam ini berani mati karena akan mendapatkan mati syahid, langsung dimasukkan ke surga, mendapatkan taman yang indah yang disebut dengan Raudhatan min Riyadil Jannah. Itu doa mayat yang dikuburkan itu. Setelah itu berdoa, Allahumma ij'al qabrahu Raudhatan min Riyadil Jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya ini baginya adalah sebagai satu taman dari taman surga. Masya Allah. Nah, kalau ini diingat-ingat dalam perjuangan Islam melawan orang-orang kafir, dia tidak takut dengan apapun. Inilah yang ingin diputuskan oleh orang-orang Yahudi yang mengerti mereka bahasa Arab. Maka ulama-ulama kecil, ustaz-ustaz yang kecilan, yang rendah ilmunya, dia doktrin. Jangan lagi, kalau perlu kuburan itu dibongkar saja. Bahkan kuburan Nabi Muhammad SAW pernah mereka usahakan untuk dibongkar, akan dibawa ke Israel. Tapi karena gagal, mereka cari jalannya bagaimana agar umat Islam itu sendiri yang membongkar kuburan Rasulullah di Masjid Madinah agar dikirimkan ke Israel, atau dipindahkan ke kuburan Baqi dulu. Dari kuburan Baqi itu baru dipindahkan ke Israel dengan berbagai-bagai alasan atau dengan mencuri. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang banyak berziarah ke Israel, maka Israel mendapatkan kekayaan dari uang ziarah itu tanpa harus bekerja keras. Karena Arab Saudi melalui orang ziarah kubur Rasulullah, melalui sholat di Masjid Madinah saja, itu bisa masuk Arab Saudi menjadi kaya raya tanpa bekerja, hanya menyediakan tempat saja. Itu tidak dimiliki oleh Yahudi. Yahudi tidak menghormati, tidak berziarah kepada kuburan-kuburan Nabi yang banyak di Israel itu, yang banyak di Palestina. Mereka anggap sepi saja sehingga tidak punya nilai sejarah. Tapi bagi umat Islam, berkunjung ke tempat pahlawan, apalagi nabi-nabi, orang wali-wali, itu adalah merupakan penyemangat yang baru untuk mencontoh perjuangan mereka. Ini yang tidak disenangi oleh orang Yahudi. Al-Quran mengatakan, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ.
Demikianlah dahulu, nanti kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.